Halo teman-teman, banyak orang bertanya ya, kemarin kan si Pak Purbaya dan menteri-menteri meluncurkan yang namanya paket ekonomi 2026. Ada paket A, paket B, paket C, dan sebagainya. Tetapi kok nggak ada teks amnesti? Kok nggak ada TA gitu ya? Apakah TA itu batal? Kan kemarin TA udah masuk tuh di prolegnas DPR tahun 2025 ya. Ternyata sampai sekarang September nggak ada kabarnya. Apakah TA batal? Nah, begini teman-teman ya. Ini pendapat gue pribadi, kenapa TA tidak muncul di dalam paket ekonomi atau paket stimulus 2026. Yang pertama adalah bahwa teks amnesti itu tidak bisa disampaikan secara publik rencananya. Nggak bisa. TA itu harus mendadak. Teks amnesti harus mendadak. Kita ingat TA 2015 mendadak kan tiba-tiba muncul. PPS 2020 yang dibikin 2022 juga tiba-tiba muncul gitu ya. Kenapa begitu? Karena TA itu kalau direncanakan, maksudnya kalau rencananya disampaikan kepada publik jauh-jauh hari, maka si wajib pajak nih, Anda dan saya ini orang-orang brengsek ini ya, bisa membuat tes planning, bisa menciptakan tes planning yang aneh-aneh kalau sudah disampaikan rencananya di awal gitu ya. Contoh-contoh, contohnya TA itu disampaikan tanggal 1 Oktober dimulai gitu ya. Kan sekarang masih September nih, dia sampaikan 1 Oktober mau TA gitu kan. Yang terjadi adalah orang-orang akan buru-buru membetulkan SPT tahunannya, bikin SPT pembetulan, kemudian ditambahin harta sebesar-besarnya. Contohnya gue tambahin harta 20 miliar gitu ya di SPT gue. Gitu. Gue tambahin kas setara kas 20 miliar SPT pembetulan. Begitu masuk 1 Oktober, SPT gue dikunci, dianggap benar. Nah, tes planning seperti ini yang tidak boleh dilakukan, teman-teman ya. Makanya TA itu selalu mendadak. Kita masih ingat TA 2000, PPS 2020 yang dibikin 2022 itu malam harinya. Besok paginya mau PPS, malam hari baru diketok. Gitu ya. Itu yang terjadi waktu PPS kemarin. Jadi TA itu harus mendadak, tidak bisa direncanakan, tidak bisa dikasih tahu ke masyarakat rencananya, karena akan terjadi tes planning yang aneh-aneh. Yang kedua adalah bahwa TA itu eh mesti dilihat dahulu manfaatnya gitu guys ya. Buat apa kita bikin TA kalau tidak efektif dan tidak maksimal gitu kan? Kita masih ingat TA 2015 kata kata Jokowi ada 11.000 triliun di kantong saya, omong kosong sampai sekarang nggak ada buktinya. Kemudian PPS kemarin 2020 ya nggak berhasil teman-teman ya karena terlalu tinggi tarifnya sampai 14%, 12% gitu ya. Nah, jadi si Pak Purbaya mesti mikir, TA ini memang bagus, tetapi bisa berhasil apa enggak? Ngapain lu bikin sesuatu program kalau lu tahu tuh nggak berhasil gitu kan? Berapa tarifnya? Siapa targetnya? Lu mau nargetin siapa nih? Di masa ekonomi yang sedang sangat tidak baik-baik saja saat ini, siapa targetnya yang mau lu target gitu kan? Sementara semua orang lagi mendiversifikasi harta dia ke luar negeri semua gara-gara tidak percaya dengan pejabat-pejabat di Indonesia gitu ya. Kemudian berapa potensi pendapatan negaranya? Ya kan itu masih dihitung kan? Ini masih dihitung semua. Karena kan ini effort besar nih. Bikin TA itu effortnya tinggi sekali. Mesti bikin sistem IT-nya, bikin aturan hukumnya, bikin dokumentasinya, formulirnya bagaimana, uploadnya bagaimana, e-billingnya mesti dibikin, kodenya mesti bikin kode baru dan sebagainya. Jadi effortnya sangat tinggi, harus dipertimbangkan dengan hasilnya. Ini jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang gitu kan? Nah, jadi mungkin menurut gue ya, mungkin juga pemerintah ini sedang mempersiapkan sesuatu yang lain. Kita masih ingat kemarin ada SBN Patriot ya, yang untuk para pengusaha-pengusaha gede. Ternyata itu lumayan juga ya. Apakah ada kickback berupa jaminan keamanan pajak atau apa gitu kita tidak tahu. Jadi gue berpikir mungkin Pak Purbaya sedang mempersiapkan sesuatu yang lain. Kayak kan dia orang cerdas ya, ini orang pintar nih Pak Purbaya ya. Kita masih menunggu gebrakan apa lagi yang akan dibikin oleh Menteri Purbaya ya. Dia orang hebat ya. Seminggu kemarin kan dia jor-joran membuat kebijakan yang keluar duit. Yang 200 triliun lah, kemudian stimulus inilah. Itu kan expense, keluar duit. Nah, gua rasa minggu ini dia akan berusaha mengalihkan fokus dia bagaimana menambah pendapatan negara. Yang tentu saja bukan dari hutang dan bukan dari menambah pajak. Kalau gitu apa? Apa gebrakan dari Pak Purbaya? Apa pemikiran out of the box gitu ya, pemikiran yang kita nggak kebayang sama sekali, dia bisa ciptakan pemikiran tersebut. Kita berharap dari Pak Purbaya ini, teman-teman ya. Jadi kesimpulannya, gue sih masih yakin TA akan ada, tetapi kita tunggu tanggal mainnya. Sekarang udah September nih, jadi udah nggak mungkin 2025 ya. Tidak mungkin 2025 ada TA, gue rasa paling mungkin adalah Januari 2026. Januari sampai Juni 2026 atau Juli.
Ya, kalau dia mundur lagi berarti Juli 2026 sampai Desember masa masa berlakunya TA gitu. Gue sendiri masih yakin karena ini masih barang bagus, masih dibutuhkan. Si Pak Hotman Paris kan sudah ngomong tuh berkali-kali di Instagram dia ya bahwa TA itu penting. Ya berarti kan dia punya duit banyak yang dia sembunyikan. Kira-kira seperti itu ya. Dan gue rasa masih banyak teman-teman di Indonesia ini yang masih punya banyak harta tetapi tersembunyi atau belum sempat dilaporkan atau lupa dilaporkan yang bisa dibantu melalui tax amnesty gitu ya. Tetapi anyway, teman-teman, Anda tidak perlu menunggu TA ya. Kalau lu punya harta yang belum dilaporkan, lu bisa menggunakan metode pas final. Kalau harta itu sebelum 2015 dan Anda sudah ikut TA 2015, maka itu bisa diungkapkan di TA. Atau Anda boleh menggunakan metode pembetulan SPT ya, kalau ini harta 2020. Nah, kira-kira gitu teman-teman ya. Intinya udahlah nggak usah pusing mengenai TA. Kalau ada ya ada, kalau nggak ada ya nggak ada, nggak apa-apa juga sih. Kita tunggu gebrakan dari Menteri Purbaya yang lagi menjadi All Star of the Year ya. Bagaimana dia akan menciptakan satu ide-ide yang cemerlang, yang baru, yang nggak kepikiran sama sekali, yang akan bisa menambah pendapatan negara. Kita nantikan. Oke, teman-teman, sampai jumpa. Semoga terbantu.